Puji Tuhan. Shalom. Shalom. 2000 orang kita berkumpul. Haleluya. Anak tangannya yang mengatakan haleluya. Bersyukur Allah begitu baik. Saat ini buat setiap kita, amin. Kita boleh ada pagi. Luar biasa Allah kita. Tepuk tangan buat Allah kita yang sangat baik. Amat baik, bahkan teramat baik. Amin. Itu mengatakan jiwa kita haus akan Allah pagi. Untuk itu kita mau sungguh-sungguh memuji Dia. Angkat suara. Puji Dia karena kebaikan yang sudah kita alami sepanjang hari ini. Akan tahun demi tahun Tuhan pelihara kita luar biasa. Tidak terasa kalau kita sudah memasuki tahun Februari tahun 2022. Sungguh penyertaan Tuhan. Apa yang dapat sebuah kita untuk memuji dan kita mau menyenangkan Dia dengan segala pujian kita. Dan Yesus, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya patut kami persembahkan kepada Kau layak menerima pujian kami pagi hari ini Bapa.
Syukur kami ini Bapa. Kami syukur bersatu tahu apa di rumah-rumah saat ini Tuhan. Keluarga lepas keluarga. Jika mereka saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan. Pulihkan dalam nama Yesus. Darah Yesus. Upah semua sakit. Terima kasih. Dengan suka. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau dan juru. Masih berdiri ya, belum. Amin. Kita mau bangkit, kita mau serukan karena Yesus yang memberikan keselamatan buat kita. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Dia. Raja di atas segala raja. Mau memberikan kita kemampuan hingga pagi ini. Amin. Hey. Haleluya, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju
Duduk dulu deh. Kasihan yang depan udah mau duduk tadi, saya nggak kasih duduk ya, puji Tuhan. Haleluya. Miliki Yesus senantiasa dalam. Amin. Amin. Kita tidak pernah gagal. Nama Yesus kita mau andalkan. Pandemi. Mungkin goncangan terhebat saat ini. Saya percaya orang memiliki ada pertolongan yang ajaib. Yesus tidak pernah tinggalkan anak yang mengandalkan dalam kehidupan. Saya di saat ini, saudara-saudaraku, percayalah Yesus ada. Andalkan Dia senantiasa. Kekuatan. Saya mau katakan dalam pujian ini. Kekuatanku hanya saya tidak pernah mau ragu untuk memiliki Dia dalam hidup ini. Dia setia untuk menolong saya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Haleluya. Seru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Haleluya. Seru berharap dalam Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau sambut kebenaran Allah. Kita mau sambut segala kebaikan Tuhan.
hidupku, ku dapat dalam Yesus. Haleluya, haleluya, Tak haleluya, pernah Bapa. tinggalkan Haleluya, Tuhan, terima kasih Bapa. setia Kami berseru Tuhan, berseru berharap dalam Yesus. ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Sanggup sanggup Kau Allah yang sanggup. pulihkan Amin, amin. keadaan. Siapapun yang saat ini melakukan campur tangan-Mu Tuhan, Kau sanggup memulihkan, menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Akan goyah Dengan iman-Mu yang sekuat, dengan yang ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau. Waktu selanjutnya saya kembali pada Bapak Gembala. kuasa sanggup Ajaib Kau Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu akan berikan sabda-Mu terang dalam hati dan pikiran kami, supaya hidup ini berarti bagi kami. Kami yakin setiap ibadah Tuhan menyertai. Sebab di dalam nama Yesus orang berkumpul, janji-Mu. Kami berdoa dalam nama Salam. Kalau orang Kristen bilang salam, dalam salam itu salam kebaikan, kebajikan. Salam itu ada salam sehat. Kalau kita bicara salam, berarti ada kebajikan, ada salam sehat. Berarti kalau hari ini kita bisa beribadah, sebab kemudian. Saudara yang seiman dalam Yesus, karena saya sebagai gembala, yang membimbing saudara lewat sabda Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara perhatikan firman Tuhan. Saya khotbah gak lama, tapi tiap-tiap ayat ini mendorong hidup kita, supaya kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam pimpin Allah. Kalau Yesus memimpin saudara, kita ada keberanian, ada bebas Tuhan. Yakinlah, Manuel, Allah menyertai. Amen. Kita baca Keluaran pasal 14
ayat 13 dan 14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Saudara lihat ayat 14 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah teguh, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu lihat lagi lama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan ketakutan, penakut, penyebab akibatnya. Pada waktu Israel berada dalam jubah yang lebih, tentunya sebagai manusia dia takut. Hidup dalam ketakutan sebab di belakang pasukan musuh dan senjata lengkap siap menghancurkan. Pada saat itulah, saudara sekalian, timbul rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, bagaimana hidup saya sekarang ini. Dan pada saat seperti itu, Israel cari siapa penyebabnya kami kita. Oh, kenapa kita terancam akan dimusnahkan oleh orang-orang Mesir? Akhirnya dia menyalahkan Musa. Kalau dia menyalahkan Musa, berarti menyalahkan Tuhan. Dia berontak. Wajar. Hidup dalam ketakutan orang berontak. Wajar. Dia berontak, dia marah. Wajar marah. Kenapa saya dibawa ke tempat ini buntu? Akhirnya saya siap mati oleh orang-orang Mesir. Dilepas dan siap mati di tempat. Apakah di Mesir kurang kuburan? Musa sebagai pimpinan, sebagai pemimpin gembala, sebagai pemimpin karismatik yang ditugaskan oleh Tuhan memimpin bangsa Israel menuju negeri Kanaan, dia tetap. Saudara, kalau kita dengar berita yang menakutkan, tetaplah sejahtera. Kalau saudara berkata, "Salam," berarti hidup saudara ada damai. Salam, berarti hidup saudara sehat. Salam, hidup kita ada kebaikan. Amin. Nah, saudara, kalau saya melihat mempelajari ya orang ya yang karena wabah ini belum hilang, yang disebut Omikron masih tetap disebut COVID-19. Banyak orang ketakutan, meningkat. Kita pergi ke rumah sakit, nggak ada obat, kasih obat vitamin, olahraga. Ada seseorang yang dokter bilang kamu positif. Dan dia bersaksi, Pastor Remi sembuh. Enggak, saya disuruh bawa obat tahan. Sama paracetamol. Kalau saya batuk, tenggorokan saya sakit, dexamethasone. Kalau saya si Esten, paracetamol dan chlorpheniramine. Baik. Nah, orang yang tidak kenal gentar menghadapi batuk. Saya mesti lawan. Terutama kita jaga pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Yang lebih utama lagi, tetap bersandar sepenuh pada Tuhan, jangan kita abaikan. Yakinlah Tuhan tetap menyertai saudara. Amin. Amin. Dan Israel begitu. Lalu Musa tenang. Kalau saudara ribut, kalau saudara pusing, wah jangan-jangan saya batuk mulu. Kena, belum tentu orang yang batuk bisa. Saya kemarin batuk, enggak. Makanya kalau di rumah sakit, kamu batuk ya. Kamu sakit, belum ada imunitas tuh. Tetapi ibu rohani tidak kalah penting. Keyakinan bahwa Yesus tetap menyertai. Amin. Amin. Itu yang penting. Dan Musa melihat dia bersandar pada Tuhan.
Kita sudah jaga Israel. Sebenarnya waktu malam api saya sudah, saya yakin dimanapun saya berada, janji Tuhan tidak pernah meleset. Aku dan pada waktu kita kata, jangan takut, Allah menyertai kita. Hari ini yang kamu lihat orang-orang Mesir yang siap membunuh kamu, akan kamu. Tuhan berperang. Saudara berdoa pada Tuhan yang berperang menghadapi COVID, yang berperang menghadapi penyakit, kan saudara. Yesus sebagai juru selamat saudara. Amin. Amin. Bukan kita yang berperang. Saya berdoa tadi malam. Saya berdoa malam, siang itu. Nanti yang berperang menghadapi penyakit COVID ini, yaitu Tuhan yang melindungi saudara. Tetapi protokol kesehatan dari pemerintah jangan kita abaikan. Tapi saya kemarin melihat ya, saya senang naik beca ke kampung-kampung, kan pakai ya. Banyak kan orang di Cikarang sebagian besar nggak pakai masker. Tetapi kita warga negara yang baik, pakailah masker. Masker rohani yaitu iman. Yakin bahwa Immanuel Allah menyertai. Begitu Musa angkat tongkat, laut terbelah dua, mereka sampai. Begitu mereka sampai di seberang, orang Mesir uber sampai di tengah laut. Angkat tongkat lagi, dia malu. Mereka keren. Orang Mesir yang kamu lihat, Tuhan berperang ganti. Nanti suatu saat di dunia ini tidak ada yang kekal atau penyakit apa akan berlalu. Bahwa Tuhan berperang. Tuhan Immanuel Allah. Nanti kita tidak akan lagi penyakit COVID, Delta, Omega, yang lain. Tapi nanti akan berganti penyakit flu yang biasa. Di dalam perjanjian lama, kalau kamu ikut ketetapanku, kalau penyakit dilalukan, aku Yehova Rafa. Aku. Nah itulah menjadi pegangan dalam hidup. Pegang ketetapan Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, aku tidak ingkar selama-lamanya. Amin. Ada orang, saudara, saking takutnya, tapi bisa belanja di Mangga 2. Bisa jalan-jalan di Mangga Besar. Bingung saya juga. Ke gereja takut, jalan-jalan ke mall bis. Saya khawatir iman mereka luntur. Saya khawatir iman mereka tidak meyakin lagi, akhirnya tertinggal. Makanya untuk supaya kita jangan lemah, tetap sanggup paut kita sama Tuhan, jangan kita. Saya yakin, saya tiap hari naik kereta, penuh kereta sekarang. Dari Bogor yang biasanya saya bisa tidur, sekarang penuh. Dari Cikarang juga penuh. Tapi saya percaya, kita pakai masker, peraturan pemerintah. Jangan main handphone, peraturan pemerintah. Jangan telepon, jangan itu, jangan gunakan. Bob langsung tegur sama itu. Dan saya yakin juga peraturan Tuhan, aku. Kita baca lagi. Kita tidak takut menghadapi masalah. Mazmur 23. Ayat 4. Kita lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saat ini kita berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut. Tidak sedikit yang terkena meninggal. Tapi yang masih hidup, dan sekalian, bersyukurlah pada Tuhan. Kencangkan ikat pinggangmu, pakai pakaian kebenaran.
Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, bayang-bayang kegelapan maut, Daud berkata, aku tidak akan takut bahaya. Aku tidak. Sebab, amin, amin. Daud punya pengalaman. Dia menang menghadapi Goliat, dia harus menghadapi mertuanya. Mertuanya siap membunuh dia. Karena Daud dipakai lebih heran. Kalau mertuanya 10 juta mengalahkan musuh, dia bisa 10 juta, bisa berlipat-lipat. Makanya Daud dielulukan, dipuja. Dan Saul, sentimen, Daud sudah kawin sama anaknya, raja. Tapi pada akhirnya, Saul memusuhinya jadi burunan. Orang raja memusuhi. Dicari. Tapi anak Saul, Yonatan, sahabatnya Akib. Sekalipun Daud meninggalkan istana dan dia lihat, dia berkata, perjalanan hidup kita masih jauh. Kita masih dalam hidup padang belantara. Menghadapi musuh Daud sama Raja Saul. Siap membunuh dia. Tapi Daud tidak. Sebab Tuhan. Saat ini kita berada di dalam bayang-bayang maut. Siapa yang tidak tahu? Tapi saya percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Dan saya percaya, saudara, pada waktu saya orang Jati, kalau saya lihat pun masih ada. Berarti tahun kontrak 49 tahun yang lalu. Dan sampai saya lihat pun masih. Berarti saya aja udah 49 lagi pun. Tanya sama orang depan ini udah berapa tahun. Oh, ada apalagi saudara. Dan saya percaya, jangan takut menghadapi masalah, yakinlah Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Tuhan hadir, Tuhan membela saudara. Nanti ada masanya, dosen mungkin kalau mau ngajar dia selalu nyanyi. Nanti kelak datang, lapar dan haus. Mana manusia mencari ke sini. Amos 8 nubuat. Nanti suatu saat pemuda lapar haus akan firman Tuhan. Udah nggak ada. Orang lapar haus, saya mau cari firman Tuhan, udah nggak ada. Nanti itu ada kedapan. Kita tidak tahu kapan, itu urusan Tuhan. Tapi yang saya percaya nanti ada masa. Kalau firman Tuhan kita tidak bisa dapatkan lagi, berarti selama gereja masih ada kelonggaran untuk jalanin ibadah dan Tuhan memberkati. Amin. Diberkatilah orang yang beribadah pada Tuhan, segala air dan rotinya diberkati Tuhan kehidupannya dan segala penyakit. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di belakang itu. Belakang dekat buku Wahyu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Yohanes pasal 4 ayat 18. Kenapa orang ketakutan? Pendeta saya nggak ke gereja. Gereja ada. Saya ikut online aja. Takut. Masalah sekarang ini COVID. Lihat, 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau saudara hidup di dalam kasih Allah, ada sangkut paut dengan Tuhan dan ibadah sahabat. Tidak ada ketakutan sebab Tuhan memberikan kekuatan pada saudara. Kasih yang sempurna, kasih Allah adalah kasih, melenyapkan ketakutan.
Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau kita takut mengandung hukuman. Sakit, pikiran. Ketakutan itu mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak serta di dalam kasih. Kurang hubungan dengan kurang hubungan. Sebab saya melihat kalau luar negeri itu orang banyak yang ada negara-negara yang masuk sebut. Apa saya lihat? Bandara sudah dibuka. Pasar. Ibadah yang iman. 2-3 orang berkumpul. Hadir. Kenapa kita takut? Tuhan berperang ganti kita. Bukan saja melawan penyakit dan kesulitan. Tetapi Tuhan sanggup memberkati ekonomi saudara. Amin. Kita baca lagi ayat akhir. Nah ini penyakit yang mematikan. Karena saya sebagai gembala, Wahyu 21 ayat. Wahyu 21 ayat. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Alkitab bilang ada kematian yang dari semua unsur yang disebutkan yang tidak bisa masuk ke ada kata penakut, tidak bisa. Hari si kerajaan Allah, Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5, orang Kristen dikuburkan, tidak ada air mata, tidak ada kematian, kita bersuka cita. Makanya saya katakan bagi orang Kristen tidak perlu takut menghadapi masalah kematian itu. Saudara sekalian, bukan membuat saudara susah. Semua manusia mati, tapi kita akan kembali ke Yerusalem yang baru, kerajaan Allah. Makanya gereja-gereja sekarang yakin kota Jakarta suatu saat dunia akan kota-kota yang baru akan, tapi Tuhan ya kan dalam Wahyu. Bukan Yerusalem yang sekarang ada Israel, bukan. Surga disebut Yerusalem. Saya tanya orang penakut itu. Makanya kalau orang penakut jangan horor yang tempat ini ada pedung, ada barang adu nyali atau baca Alkitab. Tidak usah. Saudara, saat ini Jakarta. Mereka suka sakit aja. Sebab selama ada kelompok jalan ada dan Tuhan pasti. Kalau Tuhan memberkati, berkati isi, berkati anak saudara, dikemuliakan. Sebab anak cucu orang yang beriman, kita tidak akan melihat, tapi Tuhan akan meninggikan kita sehingga nama Tuhan. Kata istilah penakut ini masuknya kerohanian kita. Bukan karena saya katakan tidak perlu takut, buka masker itu salah. Penakut di sini mental, keyakinan kita, manusia di dalam rohani kita tidak perlu. Masker kita laksanakan. Kita ada rasa ketakutan, cemas dan kuat. Itu akan menjadi penyakit dalam hidup.
Kenapa saya pagi hari? Ada yang berkata, bro tidak perlu melayani lagi. Melonjak dia bilang, diam-diam saja kasih anak muda yang mentalnya, jasmaninya masih kokoh kuat. Kan sudah umur, buat apa? Tua, muda, umur di tangan. Yang muda-muda, seorang pendeta lagi khotbah aja. Bukan karena kita jangan ada rasa ketakutan begini misalnya. Orang yang penyakit berarti akan masuk ke bagian, waduh, kalau saya, waduh ini, jangan-jangan, makanya begitu kepala pusing, kita ada penyakit bawaan jantung, bawa apa, penyakit darah tinggi, buat darah tinggi, banyak, ada 100 macam, atau pramu. Kalau darah kental, mungkin bisa bangkit itu. Kamu sakit ya? Obat puyeng. Kamu sakit perut, sakit obat madu. Kalau dia buang air terus, baru kasih obat. Tidak ada. Kita yakin obatnya, Yesus sanggup menolong. Apa yang setelah ketika obat angin berhenti, diam kamu. Teduhlah kamu. Kenapa begitu takut? Kenapa kamu takut? Hai orang. Saya percaya penuh tuh. Hidup saya. Makanya nyanyian dulu. Bukan untuk sekarang kita miliki. Saudara milik Tuhan, dijaga tuh. Kalau sampai terjadi orang itu meninggal karena penyakit apapun juga, yakinlah Tuhan sudah ke tempat di dalam. Saya sebagai gembala, selama kita hidup, tapi protokol pemerintah kita laksanakan. Takut batin, iman yang kurang keyakinan. Kenapa orang Israel sedikit yang masuk ke kedua, orang percaya bahwa Tuhan akhirnya baik. Dan kita akan iman. Panggil bukan untuk celakakan. Firman Tuhan katakan, aku dan masa. Ya saya ada semua. Saya percaya pengalaman yang lalu membuat saya kuat. Kapal hampir tenggelam Papua Irian. Pak, lama kapal ini sadar. Saya nggak bisa, biar bisa berenang juga kalau kapal ini tenggelam nggak bakal selamat. Untuk pernah tidur di hutan. Pernah kemalaman saya. Hotel yang berbintang nikmat. Tapi hotel yang berbintang banyak juga langit sama. Hidup jadi oleh panjang. Tangan Tuhan, tangan kanan kekayaan dan kekuatan. Amin. Jadi kita jadi berkat.
Saya lihat di pagi jam lama masih terima. Hari ini sebenarnya datang ke gereja, layani. Saya sudah bersihkan kamar di belakang buat tempat tidur awal. Sudah bersih 1 hari saya bersih. Kalau saya capek, saya udah rapi tinggal tidur aja. Karena dia dengar naiknya COVID-19 di Jakarta. Baik. Ada. Tapi saya percaya, saudara yang sudah datang ke tempat ini, meyakini Immanuel, Allah menyertai saudara. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman. Pengalaman Musa dan Daud menjadi teladan bagi kami. Keberhasilan Musa memimpin bangsa Israel karena meyakini bahwa Allah menyertai. Keyakinan Daud dari seorang buronan menjadi seorang raja karena memiliki keyakinan yang mantap bahwa Allah menyertai Daud. Dalam Rasul Yohanes jelas kami katakan bahwa kasih Allah tuangkan. Biarlah berikan kepada kami sebagaimana nasihat Rasul Paulus, roh keberanian supaya kami jangan jadi. Kami tetap mempunyai sanggup paut supaya hidup ini tidak gersang rohani kami. Supaya rohani kami tetap mempunyai persekutuan dengan Tuhan dan ada damai sepenuh pada Tuhan dan kami hidup dalam damai sejahtera. Yang suci kami akan laksanakan sebentar. Berkatlah roti dan air anggur. Roti adalah tubuh Kristus, air anggur adalah darah Kristus. Berkat bagi kami. Dari bilurnya kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan sudah. Amin. Saya kenyanyian yang udah lama gak dinyanyikan.
Yesus itulah satu-satunya. Kalau Ariwana, Yesus itulah ya. Yesus itulah satu-satunya. Lama. Saudara yang sudah membuka roti, angkat tangan di atas, angkat di atas tangan kanan kita. Pemain musik siap mengambil ya semua. Ya, kita angkat roti di atas kanan kita berdoa. Bapa di dalam surga, roti di dalam tubuh Kristus yang kami yakin. Tuhan Yesus berkata kepada kami, inilah tubuhku, kata Tuhan Yesus. Makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecah. Seberapa banyak kalau kamu makan dan minum, berapa banyak kamu matian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang. Dari bilurnya kamu sudah disembuhkan. Kita makan sama Tuhan. Kita angkat air anggur di atas kanan. Saudara dengar sabda Tuhan. Demikianlah cawan minuman diberikan kepada para murid. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Darah itu makan karena dosa orang banyak, jalan ke ampun dosa dalam perjanjian baru. Seberapa banyak kali kamu makan dan minum, banyak kali kamu peringati kematian Tuhan sampai Tuhan. Perjamuan suci Allah merupakan sakramen dalam hidup kita yang kita laksanakan, sebab ini adalah perintah Tuhan Yesus. Kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh. Kita sudah. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuh. Dan dalam percobaan Tuhan beri kekuatan. Sebab dari bilurnya kami sudah disembuhkan. Sudah diampuni dosa kami. Dan sudah diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti saya minta supaya saudara Lukas Serawan bersama istri silakan persembahyan. Kita akan nyanyikan dayung-dayung.
Tuhan sekali diberi Tuhan berkati saudara. Di Pak Yunan bersama istrinya berikan amplop perpuluhan ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Memang saya dengar banyak yang terpapar, banyak lain. Tapi saya percaya semua akan berlalu, tapi Yesus tetap teguh sebagai juru selamat saudara. Tuhan seperti dan jemaat dan Tuhan sama seperti selalu untukmu. Dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah melaksanakan sakramen perjamuan suci. Suatu peringatan yang sangat indah di mana Kristus mati untuk menyelamatkan hidup kami. Di mana Kristus mati untuk mengampuni dosa kami. Kami bersyukur kalau kami bisa masuk dalam perjamuan pada pagi hari ini. Memberkati seluruh jemaat. Memberkati mereka yang sudah berkorban baik korban pertama dan kedua.
Berkati mereka yang memberikan persembahan berpuluhan dengan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para pembersi pagi hari ini. Kami yakin Tuhan menyertai. Berkati song leader singan dalam kehidupannya. Nama Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, lindungi kami sampai. Saudara pulang dengan berkat dari Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.